Sampah. Semua orang menghasilkan sampah dan sampah menghasilkan masalah. Sungai kita seharusnya dapat menjadi sumber penghidupan manusia, namun lebih dari 80%-nya tercemar. Tak hanya sungai, sumber mata air kita juga ikut tercemar. 4 dari 5 sumur di Jakarta sudah terkontaminasi dengan bakteri. Timbunan sampah di kota besar mencapai 1.000 sampai 6.000 ton per hari. Bagaimana kita menyiasati masalah ini? Unilever mengembangkan sistem bank sampah, sebuah sistem yang membantu Anda menjaga kebersihan lingkungan, bahkan dapat menguntungkan. Sistem bank sampah Unilever berfokus pada 3 hal: manusia, sistem yang terstandarisasi, dan pengembangan berkelanjutan. Mari kita pelajari cara membangun bank sampah. Kita mulai dengan mendekatkan warga terhadap konsep memilah dan mendaur ulang sampah. Perkenalkan sistem bank sampah. Cara kerja bank sampah. Dan bagaimana bank sampah bisa mendapatkan keuntungan dari sampah. Pelatihan teknis. Adakan pelatihan standarisasi sistem bank sampah. Pelatih membantu pembentukan divisi pemilahan, penyetoran, pendataan, pendistribusian sampah. Kita tentukan target keuntungan bank sampah dan sistem bagi hasilnya. Pelatihan ini diikuti oleh masyarakat dalam lingkup RT dan RW. Setelah tercapai kesepakatan untuk menjalankan sistem bank sampah, tentukan nama, lokasi, dan waktu menjalankannya. Pada tahap ini, sangat penting bagi kita untuk menentukan jadwal setor sampah, jenis, dan berat minimum sampah yang disetor. Jadwal penjemputan sampah, dan kapan nasabah dapat menarik hasilnya. Pelaksanaan bank sampah. Manajemen pertama-tama harus memiliki buku registrasi, mencatat nomor identitas dan data lengkap nasabah. Kedua, siapkan kasbuk yang berisi informasi total sampah yang ada, rekapitulasi penjualan, dan nilai jual sampah. Berikut tipsnya agar sistem bank sampah dapat berjalan maksimal. Pemilahan sampah dimulai dari dalam rumah. Sampah dikemas yang rapi sesuai jenisnya. Bentuk kepengurusan sesuai standarisasi awal. Dengan pembagian tugas yang jelas, menciptakan stabilitas dalam sistem bank sampah. Tentukan jadwal setoran, pengumpulan, dan penjualan sampah. Tentukan jadwal pengambilan rutin oleh pengepul. Cari pengepul dengan harga beli stabil. Ini mempengaruhi keuangan bank sampah dan pendapatan nasabah. Tentukan jadwal pengambilan rutin pengepul. Nasabah juga harus memiliki buku yang berisi informasi penarikan, setoran, dan catatan transaksi. Inilah proses operasional bank sampah. Nasabah datang membawa sampah dan buku tabungannya. Pengurus menimbang dan mencatat sampah yang disetor, mengisi data sampah, jenis, berat, dan nilai rupiahnya ke dalam buku tabungan. Nasabah pulang menghitung penghasilannya berdasarkan catatan di buku tabungan pribadi. Evaluasi dan pengamatan. Adakan jadwal rutin untuk menghitung total pendapatan sampah, penjualan sampah, dan jumlah nasabah yang terdaftar. Dengan meningkatnya pendapatan, penjualan, dan nasabah, bank sampah pun akan naik kelasnya. Dengan pengelolaan keuangan yang matang, bank sampah berpotensi untuk dikembangkan menjadi berbagai usaha ekonomi. Beberapa kisah sukses bank sampah dengan pengembangan inovasinya adalah Bank Sampah PJHI di Balikpapan, Bank Sampah Malakasari di Jakarta, dan Bank Sampah Pelita Harapan di Makassar. Bank Sampah PJHI Balikpapan yang konsisten dan menciptakan strategi jitu untuk meraih kesuksesan. Salah satunya dibuktikan warga RT 50, Manggar, Balikpapan.
Ketua RT Mariono mengembangkan dan mensosialisasikan bank sampah sejak tahun 2012. Tak hanya warga dewasa, para anak-anak juga terdidik untuk menjaga lingkungan. Kini, para warga pun merasakan manfaat dari pengembangan bank sampah berupa pengadaan mesin jahit dan pelatihan daur ulang sampah. Pak Prakoso bersama warga Malakasari, Jakarta, bergotong royong membangun lingkungan yang lebih baik dengan sistem bank sampah sejak tahun 2009. Kini tercatat ada 264 nasabah yang siap memilah dan menabung sampah. Bahkan, kini mereka membuat lubang biopori di lingkungan Malakasari. Bank Sampah Pelita Harapan di Makassar, di bawah pimpinan Ketua RT Patagiling, warga Balaparang, memiliki inisiatif tinggi untuk mengumpulkan sampah. Bank sampah yang berdiri sejak 2011 ini berhasil mengumpulkan sampah sebanyak 2 ton dan meraup keuntungan 6-8 juta per bulannya. Yayasan Unilever Indonesia pertama kali memperkenalkan sistem pilah sampah pada tahun 2001. Pada tahun 2008, proyek bank sampah mulai dijalankan secara efektif di berbagai daerah. Hingga saat ini, rata-rata setiap bulannya terkumpul 30 kg sampai 2 ton sampah per bulan dengan omset ratusan ribu sampai hampir 5 juta per bulan. Mari kita ciptakan lingkungan bersih dan sehat. Bersama Bank Sampah, partisipasi Anda, kami, bernilai bagi bumi kita dan generasi mendatang.